Kak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semua yang ada di rumah? Pastinya baik ya, dan selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kalau ada bagian tubuh yang sakit, jangan lupa untuk didoakan, oke? Kalau ada mama atau teman yang sakit, mungkin kepalanya sakit atau kakinya sakit. Nah, adik-adik tugasnya tumpang tangan dan berdoa, percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Wow, kalau Kak Tari bagaimana nih kabarnya hari ini? Iya Kak Tika, puji Tuhan, Kak Tari kabarnya luar biasa. Bagaimana dengan Kak Tika? Kalau Kak Tika juga luar biasa Kak Tari. Puji Tuhan. Wah Kak Tari, di episode kali ini kita mau belajar apa ya? Tentunya kita mau melanjutkan dari episode-episode sebelumnya Kak Tika. Kita mau bahas tentang buah roh. Wow, hari ini buah roh yang keberapa ya Kak Tari? Adik-adik tahu nggak? Yang keberapa ya adik-adik? Nah, adik-adik, jadi kita mau belajar dari buah roh yang keempat. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Wow. Nah, apa itu kesabaran adik-adik? Tahu nggak? Jadi, kesabaran itu adalah sikap hati kita bagaimana kita menunggu dengan tenang Amin. dan tetap bersikap baik sekalipun apa yang kita minta belum terpenuhi. Oh, begitu ya Kak Tari. Iya Kak Tika, jadi misalnya kita butuh sesuatu dan kita misalnya minta sama mama, "Ma belikan ini dong, belikan buku dong." Terus mama bilang, "Iya nak, bentar dulu nak." Nah, ketika kita diperhadapkan dengan seperti itu, apakah kita mau sabar, menunggu dengan tenang, Atau marah? tidak marah, atau kita malah memilih marah? Nah, itu dia artinya kesabaran ya adik-adik semua yang ada di rumah. Tapi sebelum kita masuk ke buah roh yang keempat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Tika akan pimpin kita di dalam doa. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari episode kali ini, kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami di Mesbah Doa Kids. Sebentar kami mau belajar dari buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, dan juga berkati setiap kakak-kakak yang akan membuat cerita ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wow, ini pasti enak banget. Enak sekali.
Wah, Mama lagi masak apa nih? Ini loh nak, Mama lagi masak makanan khas Sulawesi. Namanya ini makanan kapurung. Ada sayurnya. Ini yang putih-putih ini namanya sagu. Wah, kayaknya enak banget nih. Iya, Aku enak. lapar nih, jadi Iya. nggak sabar mau makan. Iya ya, sabar ya nak. Mama lagi bikin ini loh. Ya, masih lama ya. Iya, ini masih lama nak. Nanti kalau sudah masak Mama panggil ya. Oke, udah. Aku mau main dulu ya. Ya, oke. Ya, garingnya ya. Ma, udah selesai belum? Bentar lagi ya nak. Ini belum matang. Masih lama ya? Iya, bentar lagi nak. Sabar ya. Aduh, udah lapar nih. Dikit lagi udah masak. Mama, Iya, Beni. gimana makanannya? Ini nak, sedikit lagi. Belum selesai, belum jadi ya nak. Mama lama banget ya. Beni, tidak boleh begitu loh, Beni. Ya, Beni, pelan-pelan dong. Enggak, pokoknya aku maunya menang. Tapi pelan-pelan, Kal. Ih, aku nggak mau main sama kamu. Kamu kasar. Kamu nggak bisa sabar. Mainnya pelan-pelan. Aku nggak mau main sama kamu. Fani, ayo dong main lagi. Nggak mau. Fani, Kamu orangnya kasar. kok malah mereka jauhin aku ya? Ya, kenapa ya? Si Fani udah nggak mau main lagi sama aku. Apa aku terlalu kasar ya mainnya? Aku udah nggak mau lagi ya marah-marah. Aku mau doa, Tuhan Yesus, aku nggak mau lagi jadi orang yang tidak sabar. Aku mau jadi orang yang sabar ya Tuhan. Tolong aku supaya aku punya teman lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Aku nggak mau lagi jadi orang yang suka marah-marah. Amin. Aku mau ketemu Fani ya. Ajak dia main lagi. Ih, cantik sekali bonekanya. Fani, Tanya. Iya, Ayo, bagaimana? kita main lagi. Aku nggak mau main sama kamu. Kamu orangnya nggak sabar-sabar. Aku janji aku nggak bakalan marah-marah lagi. Tadi aku udah doa kok biar jadi orang yang sabar. Ayo kita main lagi ya. Ayo, kita main Nih. lagi. Oke. Jadi orang yang sabar ya. Ya. Aku mau teman sama kamu. Ayo Fani, pukul bolanya. Ayo Beni. Yes. Ih, Yeay. yes. Ma, Iya Beni. aku mau minta maaf ya, soalnya aku udah jadi orang yang nggak sabar. Aku udah sering marah-marah sama mama. Gak apa-apa Beni, Mama udah maafkan kamu. Lain kali kamu harus sabar ya. Iya, Ma. Ya, Mama maafin ya. Kamu mau nggak ini? Mau. Udah jadi loh masakan Mama. Ya, mau Ma. Ya. Enak banget loh Beni. Kamu Iya. harus coba. Ini enak sekali masakan Mama. Sendoknya mana? Oh iya, ini lupa maaf ya Beni. Iya. Aku coba ya, Ma. Iya, silakan dicoba ya. Wow, enak banget, Ma. Wih, terima kasih. Iya. Sudah bilang enak. Nah, adik-adik, jadi ada satu tokoh di Alkitab yang dimana ceritanya itu tertulis dia banyak mengalami penderitaan, tapi dia selalu sabar loh adik-adik. Nah, namanya Ayub. Adik-adik tahu Ayub? Ya, Ayub itu banyak sekali mengalami penderitaan. Dia ditinggalkan oleh anak istrinya, bahkan juga harta bendanya semuanya habis. Bahkan
hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Di bagian ayat bunyinya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Wow, luar biasa. Ternyata firman Tuhan juga berkata di Kolose bahwa kita harus sabar seorang terhadap yang lain. Iya, benar banget Kak Tari. Jadi Kak Tari belajar hari ini? Benar banget, ketika Kak Tari tuh belajar banyak banget hari ini supaya Kak Tari lebih sabar. Karena Kak Tari itu kadang-kadang suka tergesa-gesa ketika maunya cepat-cepat. Jadi hari ini karena bantuan dan pertolongan Roh Kudus, Kak Tari yakin dan percaya Kak Tari menjadi orang yang lebih sabar lagi di dalam Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, jadi hidup kita selalu harus berbuah ya adik-adik. Amin. Nah, sampai sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Welcome to Misbah Doa Kids. Now this is the 7th topic. Wait, 6, 7. Okay, wait. Ignore that. That is just a joke. That is from last year. Okay, guys. Okay. Now let me ask you a question. Have you ever made a mistake? Maybe you said something unkind, disobeyed your parents, hurt a friend, or did something you knew was wrong. If you have, you're not alone. Everyone makes mistakes, but here is the good news. God forgives. Let me tell you a story about my friend, Noah. Noah was playing ball in the yard when, oh my God, the ball broke his neighbor's window. Noah felt scared. He wanted to hide and pretend it never happened. But instead, Noah went to his neighbor and said, "I am so sorry, I did something wrong." The neighbor looked at Noah, smiled, and said, "I forgive you. Let's fix it together." Noah felt lighter. The fear was gone. Forgiveness changed everything. That's what God's forgiveness is like. Only even greater. When we sin, we might want to hide from God. We might feel ashamed or afraid. But God doesn't want us to hide. He wants us to come to Him. When we say sorry and turn back to God, He forgives us completely. The Bible promises us, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. From 1 John 1 verse 9. This verse tells us something amazing. That is, God is faithful, God is just, and God always forgives when we come to Him. Why God's forgiveness matter? Number 1, God's forgiveness removes our guilt. We don't have to carry our mistakes anymore. Number 2, God's forgiveness restores our relationship with Him. We are welcomed back with love. Number 3, God's forgiveness helps us forgive others. When God forgives us, we learn to forgive too. Number 4, God's forgiveness gives us a fresh start. Every day can be a new beginning. Here's what you must remember. God does not forgive us because we are perfect. He forgives us because He is loving. No sin is too big. No mistake is too small. God's forgiveness is always available. All we have to do is admit we were sorry. That's number 1. Number 2, say sorry. Number 3, turn back to God and He will forgive us. So remember this. Number 1, God forgives us when we come to Him. Number 2, God's forgiveness is complete. Number 3, and God's love never runs out. Now, let me hear you say that. Okay, good job. Let's thank God today for His mercy and His grace, and lastly, His forgiveness. Dear God, we are sorry for the times we have done wrong. We are sorry when we hurt others.
or choose our own way instead of yours. Thank you for forgiving us and giving us a fresh start. Thank you that your mercy is new every day. Help us forgive others just like you forgive us. In Jesus' name we say amen. Okay guys, bye. Yeah, that's it.